Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pria Swiss ini bersama istri tercinta telah tinggal di hutan selama 10 tahun, bertetangga dengan hewan dan tumbuhan. Dikutip dari erabaru.net, setelah melewati hutan alam di Xiangyun, Yunnan, Tiongkok, Anda akan tiba di hilir sungai lancang, Xishuangbanna. Sinar matahari menembus dedaunan yang lebat. Tempat itu sangat indah. Keajaiban dan keindahannya cukup sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, seperti lukisan yang penuh warna tanpa batas. Yaorantai adalah rumah yang berada di perbukitan di tepi selatan Sungai Lancang di utara kota Jeonghong, Xishuangbanna. Rumah itu adalah milik seorang pria tua bernama Lao Bo. Cuacanya sangat bagus baru-baru ini. Lao Bo baru saja kembali dari berenang. Dia memiliki rambut putih keperakan. Dia menyapa para tamu dalam bahasa Mandarin dengan aksen yang lucu, lalu mulai membuat teh. Hampir tidak bisa membayangkan seorang lelaki tua dari Swiss ini sangat terobsesi dengan teh puer. Sulit bagi Anda untuk membayangkan bahwa sebagai penasehat Swiss di Tiongkok untuk paruh pertama hidupnya dan dia menyerahkan paruh kedua hidupnya di Xishuangbanna. Lao Bo suka menjelajahi pegunungan. Dia juga suka berteman dengan mereka yang tidak bisa berbicara, yaitu hewan-hewan kecil yang lucu. Pada awalnya dia bertemu Dr. Mayau, orang Jerman yang telah memberikan kontribusi luar biasa untuk pemulihan hutan tropis di sekitarnya dunia. Di sebuah pesta, Dr. Mayau berkata, "Xishuangbanna sangat indah, Anda harus datang dan melihatnya." Istri Lao Bo, Dr. Mayau, dibesarkan di Tainan dan tinggal di Nicaragua, Amerika Tengah selama beberapa tahun. Ketika tempat tersebut memiliki garis lintang dan iklim yang serupa. Hanya dengan menanam pohon muda, Anda akan segera dapat mengembalikan tanaman hijau. Lokasi Yaorantai berada di area seluas 25 hektar dan berada sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Di bawahnya mengalir Sungai Lancang yang 10 tahun yang lalu merupakan perkebunan karet. Demi mengembalikan hutan hujan tropis, Lao Bo yang memang adalah seseorang yang rendah hati, dia pun bersedia melakukan yang terbaik. Dia menebang pohon karet dan menanam hutan kecil sedikit demi sedikit di sini. Di hutan kecil Lao Bo ada lebih dari 300 spesies pohon tunggal, tidak termasuk semua jenis tumbuhan perdu. Butuh waktu bagi mereka untuk tumbuh besar dan kebetulan dia juga orang yang sangat sabar. Pada tahun 2003, Lao Bo membangun rumah pertama. Pada tahun 2004, dia membangun dapur dan rumah tempat tinggalnya. Pada tahun 2005, dia membangun taman dan jalan setapak. Tahun 2006 dia membangun 3 kamar tamu lagi yang disiapkan untuk keluarga dan teman agar liburannya terasa lebih nyata. Ada ruang tamu besar penuh dengan buku-buku favorit milik Bo yang lama dan beberapa foto bersama istrinya. Sinar matahari yang masuk melalui jendela sungguh ajaib, menerangi setiap jengkal kayu dan ornamen seolah-olah ada kehidupan, seperti rumah kecil yang berjalan melewati waktu. Lao Bo dan istrinya enggan menebang pohon yang tumbuh. Semua kayu untuk membangun rumah diambil dari bangunan tua yang hancur. Pada awalnya, pekerja konstruksi menambah sedikit kayu baru pada rumah mereka. Keduanya tidak tahu bagaimana membangun rumah. Mereka tidak menyewa seorang desainer, jadi mereka mendesain sendiri. Mereka berkomunikasi berkali-kali dengan pekerja lokal di Banna. Bangun pagi setiap hari meneliti dan menggambar sketsa. Proses pembangunan Yaorantai membutuhkan banyak tenaga kerja. Hal yang terpenting adalah pada hari pembuatan kolom, rangka rumah harus dipasang dalam waktu yang cepat.
Keduanya juga mengikuti beberapa adat istiadat setempat. Misalnya, jika seorang biksu datang ke tempat kejadian untuk melantunkan sutra dan berdoa memohon berkah, pemilik rumah harus mengikat pakaiannya ke tiang terpenting. Rumah itu telah dibangun selama lebih dari 10 tahun dan kamar-kamarnya juga didesain secara alami tanpa mengkhawatirkan gaya zaman sekarang. Tapi tahukah Anda, setiap kaligrafi dan lukisan di dinding, setiap hiasan di atas meja, setiap kain rajutan di tempat tidur dan kursi adalah hal yang paling membanggakan dari pasangan tersebut. Seperti bunga Kamboja di tempat tidur, mereka membawa perasaan nyaman, alami, dan bersahaja. Kamar mandi dan toiletnya juga sangat nyaman. Atau dengan dinding tanaman hijau, Anda dapat mandi dan memulai hari baru dalam ekologi alami yang dapat ditembus dalam cahaya ini. Seolah-olah Anda akan terasa seperti mandi di hutan. Namun jika Anda yang pemalu, Anda dapat menutup setengah tirai dan meletakkan bak kayu di depannya. Laobo yang merupakan orang Eropa juga mengatakan bahwa Anda bisa makan makanan barat asli dan minum anggur merah yang enak di sini. Dengan bersantai di bawah sinar bulan, menyeduh teh dalam teko, para tamu tertawa dan bercerita tentang 10 tahun mereka di Jinghong, menyaksikan kota di sisi lain sungai tumbuh sedikit demi sedikit. Anda bisa melihat seluruh kota di Yaounté, tetapi Anda tidak bisa melihat Yaounté dari kota. Laobo dan istrinya telah mengadvokasi alam sepanjang hidup mereka, berhasil membangun rumah santai yang dibangun dengan ribuan kayu tua. Karena kesadaran lingkungan mereka tidak akan membiarkan setetes air comberan mengalir ke sungai Lancang. Sementara Jinghong berkembang pesat menjadi Chengdu. Ini juga tempat yang mempertahankan gaya tradisional setempat dan tetap memberikan kenyamanan kepada orang-orang modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.